Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas teori perdagangan internasional. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang target 1 juta BOPD migas dibahas di konvensi internasional. Selanjutnya saya akan memperkenalkan member of group, yaitu terdiri dari Nabila Maharani NIM 001, Zainab Afifah NIM 003, Mona Yulia Ulfa NIM 013, Titania Vanessa NIM 015, Lydia Laili NIM 020, Rizkina Putri NIM 022, Gita Septi NIM 034. Selanjutnya, pengertian. Guna membangun sinergi dan kolaborasi antara industri hulu migas dengan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai target produksi 1 juta BOPD dan 12 DSCFD SKK, Migas menyelenggarakan International Convention on Indonesia, Upstream Oil dan Gas, IOG 2020 pada 24 Desember 2020. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan migas? Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana cara untuk mencapai target 1 juta BOPD? Saya akan menjelaskan soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan migas. Migas ialah minyak dan gas bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pengakhiran Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak gas dan bumi. Satuan Kerja Khusus Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara yang untuk sebesar kemakmuran rakyat. Contoh barang minyak gas, minyak bumi, solar, pertamax, bensin, gas alam, dan gas bumi. Jawaban nomor 2. Pertama, memanfaatkan potensi migas Nusantara. Dengan 128 cekungan yang menyimpan kandungan minyak, dari total cekungan tersebut, sekitar 50 cekungan telah digarap. 20 diantaranya mampu menghasilkan produksi migas. Potensi untuk peningkatan produksi dari 22 lapangan yang dikelola oleh 5 aset Pertamina EP masih sangat terbuka. Selain melanjutkan kegiatan eksplorasi, pemerintah harus konsisten dan komitmen dalam mengedepankan aset keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Kedua, dengan memberikan stimulus fiskal, sehingga industri migas tidak terbebani masalah biaya pemberian stimulus fiskal, diharapkan produksi migas tidak terganggu dengan masalah keuangan, sehingga diharapkan dapat mencapai 1 juta BOPD. Ketiga, dalam sisi pembiayaan kos, apabila produksi minyak dan gas tidak naik, biaya harus turun. Untuk efisiensi biaya, walaupun misalnya produksi tidak bagus, bila efektif dan efisien, margin yang diperoleh akan makin besar. Keempat, pengembangan sumber daya manusia, people development. Mendorong regenerasi di level pemimpin agar perusahaan bisa berkembang, dan industri migas dapat berevolusi menjadi pioner dalam kemajuan negara. 5. Regulasi tumpang tindih membuat iklim investasi lesu. Dengan menyederhanakan aspek perizinan, di mana sebagian besar perizinan migas disederhanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, sehingga akan menciptakan iklim yang baik dalam berinvestasi, sehingga dengan banyak investasi diharapkan dapat mendongkrak produksi migas. 6. Mengintegrasikan aspek hulu dan hilir. Karena untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya gap harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir. Saat 1 juta BOPD tercapai di hulu, maka di hilir sudah siap untuk memanfaatkannya. Solusi
untuk mendorong investasi di sektor hulu migas demi mendukung pencapaian target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD, DPR dan pemerintah telah sepakat memberi keleluasan kepada investor untuk memilih skema kontrak kerjasama, termasuk dalam menentukan besaran bagi hasil. Indonesia juga mempunyai suatu langkah yang bagus, yaitu dengan peningkatan produksi migas untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.